Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, kita akan sebelum memulai ibadah online, kami berdua ditemani Mbak Pendeta Muda Sisilia Triwi Kusumaning. Oke, sebelumnya kita merasa terpanggil untuk ikut kerinduan kita pada Tuhan, sehingga hari demi hari, waktu demi waktu kita selalu damai dan bahagia. Baiklah, sebelum mengawali ibadah kami akan berdoa. Para pemirsa dan para pendengar yang baik hati, mari kita tunduk kepala sejenak untuk berdoa. Ya Allah yang kami sembah, Kau pencipta langit bumi seisinya, dan Kau yang berkuasa dalam isi bumi dan surga. Tuhan, kami putra putrimu mengadakan ibadah online. Kami akan memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Sertailah kami, hati kami semua, dan penuhilah dengan urapan-urapan Roh Kudus, sehingga kami bisa memuji Engkau dengan senang hati bersama para audiens, para pemirsa yang melihat saat Tuhan. Kiranya serai lagu demi lagu dan musik Kau sertai, Kau bimbing, sehingga kami memuji Engkau dengan setulus hati, bisa membawa berkah, dan bagi para pendengar, para pemirsa menjadikan berkah. Bukan bisa lagu-lagu ini membuat orang yang sakit jadi sembuh, orang yang susah menjadi senang, dan orang yang kekurangan penuh kelimpahan. Tuhan sertailah kami. Doa ini kami minta di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal. Amin. Baiklah, selamat berjumpa di ibadah online Mbak Sisilia. Kita lagu yang pertama adalah Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, dan Dia akan datang kembali. Bagaimana nih maksudnya datang kembali? Ya, Alkitab mengatakan bahwa kelak Yesus akan datang yang kedua kalinya, dan itu pasti. Pasti, ya. Kita selagi masih hidup, kita selalu ingat ajaran Tuhan dan melaksanakan dan memuji, akan mendapatkan berkah yang luar biasa. Amin. Marilah kita akan memuji dengan judul lagu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali
Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Saudara, di dalam Yesus kita adalah saudara. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Katakan dalam Yesus ada kesembuhan. Haleluya. Mari bersama katakan dalam Yesus ada kesembuhan. Ada kesembuhan. Dalam Yesus ada kesembuhan. Dalam Yesus ada kesembuhan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kesembuhan. Kita mau katakan, ku tak pandang dari gereja mana, asal kita beri dari firman Tuhan, kita adalah saudara di dalam Tuhan. Mari saudara, naikkan pujian ini bersama-sama dengan sukacita. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri di atas firman, berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan sahabatku. Mari katakan bersama, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan sahabatku. Saudara dan sahabatku. Ya, tadi lagu Yesus itulah satu-satunya. Telah kita pujikan. Baiklah, untuk berikutnya lagu yang kedua berjudul Peganglah Tanganku Roh Kudus. Di mana sebagai anak Tuhan harus selalu setiap saat kita harus didampingi oleh Roh Kudus. Benar? Yes. Cecilia? Tuhan yang selalu Immanuel beserta kita, ya. Dan kita terus membutuhkan Dia. Itu sebabnya
kita membutuhkan Dia pegang tangan kita. Untuk itu mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Puji syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu,
pertolonganku Roh Kudus. Untuk lagu yang selanjutnya yaitu karena kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Ku Siapkan Hatiku Tuhan untuk terima firman. Selalu pentingkah firman itu? Sangat penting dalam hidup kita. Mengapa? Karena firman itu petunjuk jalan dalam hidup kita. Ya, ibarat naik kapal dengan nakoda. Kapal tanpa nakoda akhirnya kapal nabrak karang. Tapi kalau dengan firman kita tidak akan sesat, kita akan selalu diberi petunjuk oleh Allah karena firman-Nya. Firman juga pelita bagi kaki kita untuk melangkah. Kita untuk hati kita supaya kita dapat tenang, damai, tidak sia-sia dalam hidup untuk berkarya dengan Tuhan. Amin. Amin. Oke, kita nyanyikan Ku Siapkan Hatimu Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah hadirat-Mu saat ini. Mudahkan urapanmu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan Tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tak berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita siapkan hati. Haleluya Yesus. Dengan firman kita akan ada damai. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Haleluya Yesus. Ku sujud menyembah-Mu hadirat-Mu saat ini. Kami mohon
curahkan urap-Mu ya Allahku. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat Yesus saat ini. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Tiada berubah ya Allahku. Tiada Haleluya. Amin, 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 amin. dahulu, sekarang, selamanya. Tak pernah berubah Tuhan. Amin. Yes Lord. Haleluya. Firman Penolong hidup kami ya Allahku. penolong Hidupku. Ku siapkan hatiku ya ku Tuhan. siapkan hatiku. Amin. Yes Jesus. Dengan firman-Mu, katakan lagi firman-Mu Tuhan tiada berubah. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Haleluya Yesus. Ujian telah berakhir. Bismillah. Mudah-mudahan disilia. Bapak terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Kami tahu Tuhan Engkau sedang melawat setiap hati kami Bapak. Baik kami yang saat ini melayani maupun audiens Tuhan yang mendengar, yang bersama-sama dengan kami memuji, memuliakan Engkau. Tuhan terima kasih buat hadir-Mu di tengah-tengah ibadah kami ini. Tuhan kami sudah memuji-muji Engkau. Ini tiba saatnya Tuhan, kami rindu firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Karena tanpa firman-Mu Bapa, kami berjalan tidak tahu tentu arah tujuan hidup kami. Tapi ketika firman-Mu ada dalam hidup kami, firman-Mu yang menuntun kami, mengarahkan kami, menegur kami, menasehati kami, mengingatkan kami Tuhan. Untuk kami tetap ada di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, urapi telinga rohani kami, urapi mata rohani kami, untuk kami boleh menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami melalui firman-Mu saat malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur saat ini saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Muda Syiatri Kusmaningsih. Saya melayani di satu persekutuan doa GKI Mahanaim. Mari saudara, saat ini kita akan menyimak kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai yang ke-7. Satu kisah dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai yang ke-7. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata,
Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Herop. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meribah oleh karena orang Israel tidak telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini satu kisah yang sering kita baca, mungkin sering kita dengar, ya saudara, di mana kisah ini menceritakan Musa ketika dia memimpin bangsa Israel, ya saudara, menuju tanah Kanaan. Nah saudara, satu perjalanan proses yang tidak mudah yang dialami oleh bangsa Israel yang dipimpin Musa pada waktu itu, saudara, ya, di mana ketika mereka dalam perjalanan ini, mereka berjalan di padang gurun, saudara yang kasih Tuhan. Dan kisah ini menggambarkan bagaimana ketika mereka berjalan di padang gurun, mereka mengalami yang namanya tidak ada air, mereka haus, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ya, seperti kita baca tadi, ada pertengkaran antara Musa dan juga bangsa Israel. Saudara, saya beri tema firman Tuhan sore hari ini, sikapi masa sukar dengan benar. Sikapi masa sukar dengan benar. Saudara, kesukaran apa yang dihadapi bangsa Israel pada waktu itu? Mereka berjalan di padang gurun, saudara, ya. Tidak ada air, diceritakan seperti itu. Mereka kehausan, saudara, ya. Lalu saudara, apa yang terjadi, ya, ketika mereka menghadapi saat-saat yang enggak mudah itu bagi mereka? Karena ada satu keluarga, ada anak, ada orang tua yang membutuhkan air untuk diminum, saudara yang kasih Tuhan, ya. Nah, saudara, ini masa sukar yang mereka hadapi, ya. Yang terjadi, saudara, waktu itu, ya, ketika mereka menghadapi masa sukar itu, mereka marah-marah, ya, lalu bersungut-sungut, saudara. Nah, ada kalanya dalam hidup kita, saudara, kita mengalami yang namanya masa-masa sukar dalam hidup kita. Terlebih, ya, seperti yang kita mengalami ini skala nasional, bahkan skala dunia internasional. Pandemi COVID-19 ini membuat kita mau gak mau, ya, mau diakui atau tidak, kita mengalami masa-masa yang tidak mudah, saudara yang kasih Tuhan. Bangsa Indonesia juga mengalami saat-saat yang tidak mudah. Dunia, negara-negara yang lainnya juga mengalami saat-saat yang tidak mudah, ya. Salah satu dampaknya adalah dampaknya ekonomi, saudara. Ekonomi itu melanda, ya, krisis ekonomi, kesulitan ekonomi semakin melanda bangsa kita. Dan itu melanda juga keluarga demi keluarga. Ada masa sukar juga yang kita alami saat-saat ini, saudara yang kasih Tuhan. Dan ketika masa sukar itu datang, ya, ada banyak reaksi yang dilakukan oleh orang percaya, oleh anak Tuhan, ya. Masa sukar itu terjadi, biasanya ini kita juga mengalami seperti bangsa Israel ini, marah-marah, ya, lalu bersungut-sungut, golek gawean tambah angel,
ada yang dikeluarkan dari pekerjaan, ada yang usahanya mengalami bangkrut, bahkan gulung tikar, lalu yang mengalami namanya terlilit hutang piutang, saudara yang kasih Tuhan. Ya, lalu ada banyak aspek itu membuat menjadi sukar dalam kehidupannya, saudara, terutama dalam masalah ekonomi. Nah, lalu ada yang kecewa dengan keadaan. Kok ya kayak ngene ya, gara-gara COVID-19 usahaku jadi bangkrut. Kok ya kayak ngene ya, gara-gara COVID-19 ini ya. Aku diberhentikan dari pekerjaan, nganggur sekarang. Gara-gara COVID ini ya. Menyalahkan keadaan, lalu kecewa. Ada lagi yang mengalami kekhawatiran. Terus piye ngoke? Ya. Aku butuh menafkahi keluarga. Usahaku macet. Engko piye aku angsuran tiap bulannya. Ada kekhawatiran di situ. Itu dampak dari masa sukar yang dihadapi. Bangsa Israel waktu itu pun, saudara, mereka juga mengalami dampak dari padang gurun itu. Mereka marah-marah, mereka bersungut-sungut, bertengkar dengan Musa. Nah saudara, aplikasi padang gurun ini ya, kita ada banyak yang mengalami padang gurun ekonomi, padang gurun keharmonisan rumah tangga, ya, rumah tangga tidak lagi harmonis, saudara. Lalu padang gurun pelayanan, banyak pelayanan terhenti, saudara, ya, karena sangat dibatasi oleh karena COVID-19 ini, ya. Ada banyak hal yang terjadi, saudara, itu yang menggambarkan satu padang gurun dalam kehidupan kita, saudara yang kasih. Nah, saudara, bagaimana sih menyikapi masa sukar itu dengan benar, saudara? Kita akan menyimak ya saat ini. Ya, yang pertama kita lihat pada ayat yang keempat, saudara. Dikatakan begini, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Musa di sini berseru-seru kepada Tuhan. Sikap kita yang pertama adalah menghadapi masa sukar ini, berseru kepada Tuhan. Ada banyak orang menghadapi masa sukar, kecewa, patah semangat, gak mau lagi bergereja, gak mau lagi pelayanan, mutung, saudara, gak mau lagi ibadah-ibadahan. Ya, kenapa? Karena dia mengalami satu masa sukar yang itu tidak mudah dihadapi secara logikanya. Tetapi kita diingatkan, ya, saat ini seperti Musa, berserulah kepada Tuhan. Berseru, berdoa, bersekutu intim dengan Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Orang yang berseru-seru kepada Tuhan, saudara, dalam segala kondisi hidupnya, kondisi senang dia tetap berseru kepada Tuhan, kondisi zona nyaman dia tetap berseru kepada Tuhan, kondisi sukar dia tetap berseru kepada Tuhan. Dan itu yang Musa lakukan. Dan saat ini kita belajar dari firman ini, berseru kepada Tuhan, saudara. Ya. Mari naikkan segala kepenatan hidup kita kepada Tuhan, keluh kesah kita kepada Tuhan, beban berat kita kepada Tuhan. Berseru, saudara, berseru kepada Tuhan. Berdoa, ambil waktumu berdoa kepada Tuhan. Ada satu kebutuhan yang tidak bisa kita penuhi dari dunia ini, dari materi, dari keuangan, dari kesenangan dunia ini, tidak bisa memenuhi kebutuhan itu, yaitu kebutuhan rohani kita. Dan itu hanya bisa terpenuhi ketika kita mendekat
kepada Tuhan. Berseru pada Tuhan, saudara. Jangan semakin loyo, jangan semakin lemah, jangan semakin putus asa, jangan pula mengambil jalan pintas. Proses hidup ini tetap harus berjalan dan tetap harus kita hadapi. Berserulah kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudahkah saudara ini menjadi gaya hidup? Memiliki kehidupan doa. Memiliki hidup yang berseru, bersekutu, intim dengan Tuhan, saudara. Ya. Ketika berseru kepada Tuhan, kita lihat Musa, ya, apa yang dia alami. Ayat yang kelima, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Saudara, ketika Musa berseru kepada Tuhan, yang pertama yang dia alami adalah ada tuntunan Tuhan. Dia berseru, Tuhan, ya, apa yang akan aku lakukan kepada bangsa ini? Lalu Tuhan menjawab, berjalanlah ke depan. Ada tuntunan Tuhan ketika dia berseru kepada Tuhan. Ya. Saudara, jangan putus asa karena masa sukar ini semakin membelit hidup kita. Berserulah kepada Tuhan. Ya. Tiba waktunya nanti Dia itu menuntun kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan menghadapi masa sukar ini. Saudara yang kasih Tuhan, ya. Orang yang hidupnya berseru kepada Tuhan punya kehidupan doa. Dia akan peka, saudara, menerima tuntunan Tuhan. Ada kepekaan. Tuntunan Tuhan dalam perkara-perkara yang sekecil, sepele apapun, dia peka. Oh Tuhan, terima kasih buat tuntunanmu hari ini. Oh Tuhan, terima kasih untuk tuntunanmu ketika aku memutuskan ini, aku gak mampu, tapi Tuhan menuntun aku. Terima kasih Tuhan. Akan ada kepekaan dalam hidupnya, saudara. Di mana Tuhan menuntun dia step by step dalam hidupnya. Saat-saat sukar itu datang, bagaimana dia menikmati tuntunan Tuhan itu bekerja dalam hidupnya. Orang yang berseru-seru kepada Tuhan, saudara, ya, dikatakan pada ayat yang ke-6 begini. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu, di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Ya, kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air. Artinya apa, saudara? Ada solusi. Yang mereka butuhkan saat itu adalah air. Dan Musa berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan menuntun, dan yang kedua Tuhan memberi solusi. Tuhan menyediakan air. Tuhan ngasih solusi ketika tidak ada jalan. Tuhan membuka jalan ketika tidak ada jalan. Karena Musa berseru-seru kepada Tuhan. Saudara, tidak ada jalan buntu di dalam Tuhan. Selalu ada solusi. Sepelik apapun itu kesukaran hidup kita. Untuk itu jangan jemu-jemu berseru kepada Tuhan. Ada solusi yang Tuhan sediakan sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan. Ya. Nah saudara, ciri-ciri orang yang berseru-seru kepada Tuhan itu seperti apa? Ya. Dikatakan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang hidupnya berseru-seru kepada Tuhan, memiliki gaya doa, gaya kehidupan doa kepada Tuhan, saudara, hidupnya mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, saudara. Kata mengandalkan Tuhan ini mudah diucapkan, tapi faktanya, prakteknya, realitanya, aplikasinya dalam hidup kita, saudara, seringkali meleset. Tidak mengandalkan Tuhan. Hati kita, pikiran kita, tidak kita andalkan kepada Tuhan, saudara. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak mengandalkan hidupnya kepada manusia.
Orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak menaruh hidupnya kepada janji-janji manusia. Kenapa? Janji manusia itu bisa mengecewakan. Ketika suatu saat ada orang janji, ya toh, lalu dipeganglah janji itu. Wah, kayak janji arek ngene-ngene. Tak pegang janji nih. Tak ugemi janjinya. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, tidak juga terrealisasi. Ternyata dia mengingkari janjinya. Apa yang terjadi? Kita bisa kecewa. Kenapa? Ya tadi loh. Tidak menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Meleset. Tidak mengandalkan Tuhan tapi mengandalkan janji manusia. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak menaruh pengharapannya kepada manusia, sekecil apapun itu. Orang yang mengandalkan Tuhan, saudara, tidak menaruh pengharapannya kepada kekuasaannya, kepada kepandaiannya, kepada kekayaannya, kepada jabatannya. Tidak. Orang yang mengandalkan Tuhan tetap menaruh pengharapannya hanya ke atas, kepada Tuhan saja. Saudara, ya, bagaimana dengan saudara? Adakah hidupmu, hidupku setiap hari ini mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Itu ciri-ciri orang yang berseru kepada Tuhan. Ciri-ciri orang yang berseru kepada Tuhan yang kedua, saudara, ya, menyadari bahwa Allah itu yang pegang kendali atas hidupnya. Orang yang berseru-seru kepada Tuhan punya gaya hidup doa, saudara. Dia menyadari Allah yang pegang kendali atas hidupnya. Allah yang kontrol hidupnya. God is in control. Tuhan pegang kendali, saudara. Ya, Yesus dia pegang kendali atas alam semesta ini, saudara. Ya, ketika satu saat dia dengan murid-muridnya, ya, ada di kapal berlayar di danau, lalu tiba-tiba angin ribut datang, saudara. Ya, lalu murid Tuhan berseru, Tuhan, tolong kami. Mereka berdoa berseru pada Tuhan. Yang Yesus katakan apa? Yesus menghardik angin badai itu. Lalu tiba-tiba angin badai itu teduh. Yesus pegang kendali atas alam semesta. Yesus juga pegang kendali atas hidup kita, saudara. Jadi hidup kita ini ada dalam kontrolnya Tuhan, saudara. Dalam kondisi masa sukar, kita tetap dipegang Tuhan. Karena dia Immanuel, Allah yang menyertai hidup kita, saudara. Ya, itu sebabnya letakkan pengharapanmu kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, saudara. Karena dia pegang kendali atas hidup kita. Sehelai rambut kita ini jatuh, ya, itu pun ada dalam kehendak Tuhan. Karena menghidup kita ini ada dalam kendalinya Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Perkara kecil, perkara besar, saudara, ya, dia tetap pegang kendali atas hidup kita. Ketika kita salah jalan, dia tuntun itu, dia ingatkan, dia tegur, ya, dia bawa kembali dalam Tuhan. Jalan lagi, salah jalan lagi, saudara, jatuh dalam dosa, Tuhan ingatkan, Tuhan bawa kembali, Tuhan tuntun kembali, Tuhan arahkan lagi, berada di dalam kebenarannya. Kenapa? Karena Yesus pegang kendali atas hidup kita. Ya, itu menjadi kekuatan bagi hidup kita. Nah, saudara, sikap kita yang pertama tadi berserulah kepada Tuhan. Yang kedua, ya, kita lihat pada ayat yang ke-7. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bangsa Israel ini menanyakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara, mereka meragukan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Ya, sikap kita di masa sukar ini bagaimana seharusnya? Jangan sampai krisis iman melanda hidup kita. Masa sukar membuat anak Tuhan mengalami krisis iman. Banyak yang mengalami seperti itu, saudara. Ya, krisis iman, lemah imannya. Semakin lemah imannya,
Apalagi banyak gereja ini ya hanya ibadah online. Saudara, itu membuat ya ikut ibadah ya ikut ibadah. Oke, nggak apa-apa, kan online ya, saudara. Dan itu membuat kita semakin mengalami distorsi iman kita, distorsi rohani, saudara, mengalami krisis. Tetapi firman ini mengingatkan kepada kita, jangan sampai terjadi krisis iman di masa sukar ini. Itu akan membuat kita semakin lemah, saudara kasih Tuhan ya. Tapi belajarlah dari Daud, saudara. Ya, dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6, saudara, ketika Daud mengalami masa sukar yang luar biasa, apa yang dia lakukan? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dikatakan firman Tuhan. Daud, dia menangis waktu itu, dia kayak sudah hilang harapan, dia kayak sudah putus asa di situ. Dia kayak sudah mengalami himpitan, tekanan yang luar biasa. Tapi ketika kondisi seperti itu, yang Daud lakukan adalah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, masa sukar ini yang harus kita lakukan adalah kuatkan iman percayamu kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu tetap pelihara hidup kita, saudara yang kasih Tuhan ya. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, memberkati kita, mengingatkan kita ya. Masa sukar yang dihadapi yang skala nasional bahkan internasional ini, saudara ya, jangan membuat kita bersungut-sungut ya, marah-marah, kecewa dengan keadaan, khawatir, saudara. Itu boleh datang tetapi langsung kita kikis ya, saudara. Lalu kita bersikap, mari berseru kepada Tuhan. Naikkan jam-jam doa, miliki kehidupan doa di hadapan Tuhan. Ada tuntunan Tuhan, ada solusi yang Tuhan berikan dalam masalah hidup kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, biarlah kita menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, saudara. Bukan mengandalkan manusia, kekuatan kita, bukan mengandalkan kanan kiri kita, mengandalkan yang di atas. Dan sadari Allah pegang kendali atas hidupmu dan hidupku. Yang kedua, jangan sampai mengalami krisis iman. Kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, firman-Mu sudah hamba beritakan. Hamba berdoa Tuhan buat setiap pemirsa yang melihat, yang mendengar. Saat ini Tuhan berkati mereka. Kalau saat ini ada mengalami masa sukar dan itu menghimpit mereka, menekan mereka, Tuhan tolong mereka. Tuhan bawa hati mereka berseru-seru kepada Tuhan, tidak kenal putus asa. Dan Tuhan bawa hati mereka hanya mengandalkan Engkau dalam masa-masa sulit mereka, Tuhan. Arahkan pengharapan mereka kepadamu, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketika ada yang mengalami kelemahan iman karena masa sukar ini, Tuhan tolong mereka, bangkitkan iman mereka, pulihkan iman mereka, bahwa mereka kembali menguatkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Bekerjalah Bapa, Engkau memberkati setiap mereka, setiap kami semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kejian, pengakuan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.